Jadi kemarin itu hari Senin, saya mendampingi Pak Teddy di Polda Jabar untuk BAI, BAP sebagai tersangka gitu. Hari Senin, tanggal 22 Agustus. Itu berjalan, maksudnya kan Pak Teddy-nya sendiri kan panggilannya udah berjalan berapa lama sih Bu di dalam sendiri? Kalau prosesnya itu kan setahu saya itu kan laporan terjadi di bulan Maret 2021 ya, dari bulan Maret. Nah ini naik sidik itu sekitar bulan Juni 2021, naik sidik ya. Nah ini baru ada penetapan tersangka itu di bulan sekarang, di bulan Agustus 2022 gitu. Nanti saya sambil ini juga ya Mbak ya, sambil ini berkas ya. Soalnya ini saya ini lagi print surat panggilannya. Jadi di panggilan itu, jadi dulu kan ketika LP itu kan terkait dua objek ya, terkait uang 5 miliar dan mobil Kijang Innova. Akan tetapi di surat panggilan kemarin itu, Teddy naik sebagai tersangka hanya terkait mobil Kijang Innova senilai 120 juta. Nah, yang kemarin di posisi Pak Teddy sebagai tersangka itu karena dugaan penggelapan satu buah mobil Kijang Innova dengan harga kurang lebih 120 juta, di mana pada saat penjualan tanpa izin dari Rizky Febian. Itu Mbak. Maaf, ini terkait dengan aset penggelapan 12 aset bukan Kak? Jadi kemarin itu memang kalau LP-nya itu memang ada dugaan penggelapan aset dan uang 5 miliar, akan tetapi kemarin itu panggilan hanya untuk mobil Kijang Innova karena infonya memang 5 miliar itu tidak ada buktinya. Mbak Ferdi dari KH Infotainment Mbak, untuk memperjelas aja, berarti status Teddy yang tersangka ini terkait Kijang Innova ya, bukan 12 aset ataupun hanya soal kos-kosan. Satu buah Kijang Innova ya. Oke. Waktu kemarin pemeriksaan sebagai tersangka, apakah Teddy hadir dan ada beberapa pertanyaan Mbak di sana Mbak? Kemarin panggilan hari Senin ya, tanggal 22 Agustus, Pak Teddy hadir kooperatif, kurang lebih pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Oke, lalu terkait laporan Rizky Febian yang soal kos-kosan itu bagaimana ya Mbak? Kalau kos-kosan info ya dari penyidik kemarin, kalau kos-kosan sampai saat ini belum ada buktinya, tidak terbukti kos-kosan. Jadi kemarin itu nanti saya tunjukin ya setelah panggilannya ya. Jadi di panggilan itu LP yang sama di yang tahun kemarin, LP dengan kos-kosan dengan yang 85 miliar, akan tetapi untuk LP yang kemarin itu yang hanya mampu naik itu hanya Kijang Innova. Berarti terkait yang lain tidak ada Mbak ya, hanya itu aja Mbak tidak ya? Ada. Ya, tidak ada. Jadi kemarin itu pada saat BAP itu fokusnya kepada dugaan penggelapan Kijang Innova. Gitu. Artinya yang 5 miliar itu nggak ada buktinya Mbak atau seperti apa? Tidak ada. Iya, tidak ada buktinya. 5 miliar kos-kosan tidak ada buktinya. Jadi yang naik itu hanya mobil Kijang Innova. Itu pun kami ya masih meragukan terkait bukti permulaan yang cukup. Karena apa? Karena Kijang Innova itu pengetahuan Pak Teddy dulu itu atas nama almarhum. Jadi ketika almarhum meninggal, Pak Teddy berani menjual untuk apa? Itu pun untuk membayar hutang almarhum. Oke, saya garis bawahi Mbak, untuk membayar utang almarhum berarti boleh diberitahukan almarhumah ini memiliki utang sebesar berapa ya Mbak totalnya ya selama hidup dengan Teddy? Ke Bank Panin almarhum mempunyai utang kurang lebih 115 juta. Untuk penjualan mobil Kijang Innova itu sebesar 120 juta. Oke Mbak, penjualan mobil Innova untuk membayar utang almarhumah ya. Kalau bicara harta benda milik almarhumah atau seseorang yang sudah meninggal itu kan pasti ada wasiat ya Mbak ya? Wasiat ketika itu dibuat sebelum meninggal ya, itu ada wasiat. Tapi almarhum tidak ada wasiat sama sekali ketika meninggal. Berarti tidak ada wasiat, termasuk wasiat untuk menjual mobil tersebut? Menjual mobil tidak ada. Ini kan sudah almarhumah Mbak ya, jadi kalau dari segi hukum sendiri terkait penjualan barang itu kan harus ada kuasa Mbak ya? Karena ini kan mobil atas nama almarhumah Mbak. Almarhum, iya, jadi gini Mbak, gini Mas. Jadi kalau misalkan kita lari kepada kompilasi hukum Islam, itu adalah kewajiban dari ahli waris semua terhadap pewaris yang meninggal dunia. Jadi apa itu kewajibannya? Sebelum ada pembagian warisan, kewajiban dari ahli waris yang lain, satu,
melakukan penguburan, melakukan kalau misalkan biasa budaya lah tahlilan gitu kan. Nah, yang ketiga itu nanti itu utang-utang dari almarhum itu harus segera dilunasi gitu kan. Nah, keempat, ketika ada sisanya itulah yang menjadi warisan gitu kan. Nah, di sini Pak Teddy berdasarkan informasinya kepada kami selaku kuasa hukum, jadi peninggalan almarhum itu beliau jual untuk membayar hutang gitu. Oke, berarti almarhumah Lina ini menyebut Teddy sebagai ahli waris, bisa disebutkan seperti itu, Mbak? Ya, mau nggak mau, Pak Teddy itu posisi Pak Teddy itu sebagai ahli waris, itu kita tidak bisa istilahnya menentang ya, itu adalah undang-undang yang menyebutnya. Jadi ketika seorang pewaris, apalagi itu istri atau suami meninggal dunia, maka mereka itu meninggalkan ahli waris, yaitu suami atau istri yang hidup lebih terlama, anak-anak dan orang tua gitu kan. Itu termasuk dari ahli waris golongan pertama. Itu berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Itu. Jadi perlu saya garis bawahi tapi kan di sini ya. Perlu saya garis bawahi. Ya, Pak Teddy di sini bukan cerai hidup ya. Ini kita perlu garis bawahi. Pak Teddy di sini dengan almarhum bukan cerai hidup, akan tetapi cerai mati. Ketika cerai mati, otomatis almarhum meninggalkan ahli waris, yaitu termasuk Pak Teddy sebagai ahli waris dan Dede Bintang gitu kan. Itu beda halnya dengan cerai hidup. Kalau cerai hidup, ketika masing-masing pasangan mempunyai harta bersama, ketika cerai hidup, hartanya atau asetnya kembali kepada kepemilikan masing-masing gitu. Oke, tapi kan di sini Rizky Febian sebagai anak, Mbak. Ya, betul. Tapi ini kan di sini ada Rizky Febian sebagai anak juga, Mbak, yang bisa disebut sebagai ahli waris juga, Mbak. Oke, sebagai ahli waris, tapi perlu digarisbawahi sebelum yang namanya ditentukan ahli waris, sebelum ditentukan mana bagian warisannya, terlebih dahulu kewajiban dari seluruh ahli waris untuk melakukan penguburan, tahlilan, termasuk melunasi utang piutang dari almarhum ketika masih hidup. Itu adalah kewajiban yang utama dari seluruh ahli waris. Itu. Jangan fokus kepada piutangnya, jangan fokus kepada warisannya, akan tetapi utangnya tidak dipenuhi gitu kan. Ya betul, saya tidak fokus kepada utang. Iya betul, ya? Saya tidak fokus kepada hutang almarhumah atau apapun ya Mbak ya. Tapi kan di sini ada Rizky Febian sebagai anak juga yang disebutkan sebagai ahli waris gitu kan. Itu yang pertama. Ini statement dari saya Mbak ya. Lalu berarti Teddy tidak ada komunikasi dengan Rizky Febian terkait penjualan mobil tersebut karena secara garis turunan Rizky Febian juga berhak sebagai anak karena ahli waris juga gitu kan Mbak? Sekarang gini aja, penuhi dulu legal standingnya di sini, penuhi dulu lah legal standingnya. Kalau memang dia merasa sebagai ahli waris dari almarhum, ya buat dulu penetapan ahli waris gitu kan. Penetapan dulu dibuat di pengadilan agama, penetapan dulu siapa ahli waris dari almarhum, dan harta warisannya apa saja gitu kan. Jangan istilahnya tiba-tiba langsung melaporkan penggelapan, itu kan legal standingnya juga belum jelas gitu kan. Harusnya sebelum mengajukan LP atau gugatan, dibuat dulu lah penetapan ahli warisnya gitu. Sampai sekarang belum ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Tapi sudah ada pengajuan penetapan ahli waris Mbak? Baik dari Teddy ataupun dari pihak Rizky? Setahu saya tidak ada. Karena kalaupun ada, otomatis Teddy sama Dede Bintang pasti diposisikan sebagai tergugat atau pihak ya. Dijadikan sebagai tersangka, reaksinya seperti apa mungkin Teddy? Kalau reaksi dari Pak Teddy sendiri sama kemarin sempat kaget ya, gitu kan. Kok dia istilahnya yang awalnya berniat baik gitu kan, untuk melunasi hutang almarhum, akan tetapi niat baiknya kok akhirnya dianggap itikat buruk gitu kan. Jadi beliau itu sebetulnya, jadi kalau bisa flashback ya, beliau itu menyesal. Kalau begitu ngapain saya jual Kijang Innova untuk membayar hutang almarhum? Kalau memang menjadi bumerang bagi beliau sendiri gitu kan. Kalau memang waktu bisa diputar, ya beliau tidak akan menjual Kijang Innova. Lebih baik tidak menebus hutang almarhum gitu aja. Ada penyesalan dari beliau, dari Pak Teddy sendiri.